wonten monggo Pak Rendra saged menampakkan dirinya. Sugeng siang, Mbak. Sugeng siang, Pak. Mbak Ica saged dipin, Mbak Ica, Pak Rendra. Sampun Ibu. Oke, matur nuwun. Monggo Pak Rendra saged ngendikan dumateng adik-adik mahasiswa. Oke, sugeng siang. Mugi tansah Mas Mbak Sedoyo. Ini harus bahasa Jawa ya, Mbak? Apa boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh, bebas. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh. Yang penting substansinya kok, Pak. Betul. Oke. Saya mungkin akan menemani teman-teman selama 6 pertemuan, 2 pertemuan hari ini, dan sebenarnya saya pengen bertemu langsung ya di kampus itu mungkin bulan depan. Jadi akan lebih enak ketika bertemu dan langsung berdiskusi gitu ya. Mungkin saya perlu kenalan singkat dulu gitu ya, biar nggak terlalu pucuk-pucuk gitu langsung. Langsung ini. Saya Rendra, saya pekerjaan sehari-hari sebenarnya lebih banyak sebagai peneliti ya. Jadi mengajar juga di beberapa kampus, termasuk di UGM untuk studi sastra Jawa, dan ada beberapa kampus yang lain yang agak jauh dari prodi sastra Jawa seperti Politeknik Kesehatan dan lain-lain gitu. Tapi hanya dosen ya tidak tetap ya. Jadi sebagian besar hidup saya lebih banyak untuk riset. Saya sebenarnya sama seperti kawan-kawan semua. Saya pernah studi sastra Jawa, yang sastra dan bahasa Jawa, kemudian di UNS pada waktu itu tahun 2009, kemudian lulusnya cukup lama ya, seperti biasa. Filologi itu biasanya lama sekali. Saya ngambil em, untuk pembidangan filologi, jadi ya sama sebenarnya ada beberapa pembidangan ya di studi sastra. Ada yang akan fokus ke linguistik, sastra, kemudian culture studies, dan ada yang studi pernaskahan gitu. Jadi saya sama seperti Mbak Mas semua, jadi monggo nanti bisa sharing aja tukar pengalaman dan lain-lain gitu. Terus eh setelah itu saya keluar dari studi sastra ya, fokus di bidang yang lain gitu, di culture studies, kemudian sempat di arkeologi. Karena mungkin ya sama, hampir sama, karena filologi fokusnya teks di dalam manuskrip, kemudian saya pikir saya perlu memperdalam lagi yang lebih tua gitu ya. Jadi akhirnya pindah ke arkeologi, dan untuk studi epigrafi sama tentang teks, tapi materialnya berbeda, hanya untuk studi prasasti, dan em, beberapa materialnya dari batu, logam, kayu, dan lain-lain gitu. Jadi itu kemudian saya tinggal di Surakarta, jadi kalau ada yang rumahnya di Solo, monggo silahkan mampir-mampir ke tempat kami. Saya mengembangkan satu komunitas namanya Komunitas Rada, kalau pernah dengar. Serada Salah itu sebenarnya satu lembaga yang eh, banyak gitu ya, agendanya banyak. Salah satunya tentang komunitas tentunya. Jadi Komunitas Rada itu lebih banyak fokus di studi pernaskahan, secara khusus Jawa Kuna dan sampai di masa Mataram Islam. Kemudian kita punya juga Strada Institute untuk studi risetnya. Jadi nanti kalau teman-teman tertarik em, berkolaborasi riset itu terkait pernaskahan, silahkan main-main gitu ya, mampir atau sekedar berkontak dengan kami. Kemudian eh, dan ya baru 8 tahun ya saya me-
memulai satu proyek lembaga riset mandiri untuk studi penaskahan itu. Jadi ya saya pikir itu juga belum terlalu tua gitu ya. Tapi cukup ya. Saya pikir 8 tahun cukup, kita banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga riset yang lain, jadi BRIN, beberapa dinas, dan banyak tempat yang lain. Nah, mungkin itu ya kenalannya. Atau ada yang mau bertanya dulu gitu sebelum, monggo. Ada yang rumahnya Solo enggak tahu, Mbak? Enggak ada ya? Jawa Timur semua ya? Atau ada yang Jawa Tengah gitu? Tidak ada Pak, domisili kebanyakan Jawa Timur. Oke. Rata-rata Jawa Timur nggih. Ya, jadi menariknya mungkin saya akan lebih banyak em, menemani aja teman-teman untuk bagaimana menyunting gitu ya. Saya kemarin lihat beberapa karya teman-teman ya yang sudah dikumpulkan, itu menarik ya. Ada yang em, cukup baik gitu ya, ada yang hasil terjemahan dengan suntingan sama persis ya, hanya beda hanya beda diakritik dan lain-lain. Ya, mungkin kita akan banyak diskusi diskusi tentang itu gitu ya. Dan saya malah lebih suka nanti teman-teman presentasi aja bagaimana naskahnya dan eh, bagaimana proses teman-teman menyunting dan lain-lain gitu. Nah, cuma sebelum itu saya cuma mungkin karena ini prodinya bahasa dan sastra Jawa gitu ya, teman-teman mungkin harus kenal dulu dengan eh, ini ya. Jadi di dalam studi, semoga sudah terlihat ya. Sampun ya, Mbak. Sampun. Nah, jadi di dalam em, studi sastra Jawa itu sekarang sudah berkembang namanya Unicode ya. Unicode itu satu pola pendaftaran aksara-aksara yang semuanya pernah ada di dalam manuskrip kita. Paling tidak nanti teman-teman bisa menemukan bentuk-bentuk yang mungkin tidak lazim gitu ya. Tidak lazim dan eh, ada sebagian yang sudah mengakomodir ini ya, aksara-aksara yang kita butuhkan gitu. Dan mungkin juga jadi banyak pertanyaan karena sebenarnya sebelum teman-teman menghasilkan satu suntingan pasti tentunya akan mengenali dulu gitu, mengenali bagaimana aksaranya gitu. Karena sebenarnya aksara Jawa juga sangat kompleks ya. Kalau teman-teman pernah baca aksara Tengger gitu, itu sangat berbeda dengan kaidah aksara Jawa yang kita pelajari di kelas gitu ya. Atau setidaknya di dalam pembelajaran waktu kita SD sampai SMA gitu. Nah, eh, misalkan ro ini ya, ini juga jarang kita temukan tapi ini ada gitu tentang ro agung itu, dan yang dicantumkan ini hanya kepalanya cuma 3 gitu. Nanti di manuskrip ada yang 7 gitu ya. Jadi lungker-lungkernya itu ada yang 7, ada yang 5 gitu. Nah, itu eh, ada kebutuhan-kebutuhan khusus gitu untuk kita kenalan ke aksara ini. Kemudian sebagian besar aksara Mahaprana mungkin Mbak Mas sudah kenal sebagai aksara murda ya. Itu banyak sekali, dan mungkin yang jarang diketahui itu hmm, AI ini jarang sekali walaupun memang eh, kadang-kadang di dalam manuskrip aksara vokal sengau itu AI itu ditulis banyak pakai gitu ya. Misalkan kalau kita mau nulis kutai gitu, biasanya di manuskrip Jawa ya, secara khusus manuskrip Jawa itu akan nulis kute gitu. Tapi sebenarnya dia mau nulis kutai. Nah, itu eh, juga perlu ya kita ketahui ada aksara yang demikian gitu. Kemudian yang jarang dipakai lagi itu
misalkan ada, nah ini, jadi khi di beberapa pengajaran saya melihat ini belum banyak dikenalkan gitu. Tapi sebenarnya untuk aksara Jawa yang ada di pesisir secara khusus yang berhubungan historisnya dengan naskah-naskah di Lombok itu, misalkan kita mau menulis Quran itu kita berbeda dengan rekan ya, yang korekan gitu. Jadi yang K kemudian diberi cecak tiga itu untuk nulis ho gitu. Nah itu khi kemudian eh, sekarang ada aksaranya sendiri. Nah ini juga mungkin teman-teman juga harus ini mengenalinya gitu. Yang lainnya saya pikir kawan-kawan sudah cukup banyak. Kemudian ada le di dalam tradisi Sunda, Jawa Tengah perbatasan Sunda nanti di Banyumasan ada manuskrip-manuskrip yang kesisipan aksara EU ini, Sengau EU. Jadi bukan tidak hanya le saja, tapi juga ada aksara le gitu. Nah ini juga eh, perlu hati-hati jika menemukan aksara yang seperti ini. Yang lainnya saya pikir Mas Mbak cukup familiar, nanti bisa dibaca sendiri gitu ya. Nah, dari semua ini kita akhirnya sadar bahwa ada banyak aksara yang tidak mengakomodir gitu ya, semua bahasa terutama misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ketika kita mau nulis nulis pakai aksara Jawa itu tidak semuanya bisa diakomodir. Misalkan untuk X itu ya kita kesusahan ya. Biasanya kita ganti dengan K gitu. Tapi kita belum punya aksara ganti untuk X. Z kita udah punya untuk sa dan eh, diberi pangkat tiga dan lain-lainnya. Nah itu yang saya pikir untuk eh, awalan gitu ya. Terus em, mungkin kalau mau dimulai saya lebih suka ada yang mau ini enggak menunjukkan hasil suntingannya gitu ya. Atau apa mau urut dari kelompok yang mana dulu gitu. Ya, biar kita bisa ini ya bisa hmm, eh, Monggo, kelas A Rumin. nggih, monggo. Oke, Eh, Ibu, sebentar. ada tiga kelompok. Itu ada Pramayugo. Nah, Menika saking kelompok setunggal kelas A saking Serat Dewa Ruci, Bapak. nggih. Hmm, ini ada nopo? Em, naskahnya enggak ya? Ada nggih? Ada foto naskahnya? Ada, Pak. Ada nggih? Iya, caranya menampilkan dua-duanya gitu ya. Kayaknya susah ya. Nah, mungkin anu aja, coba tampilkan yang foto naskahnya dulu mungkin ya. Yang itu. Menika saking kelompokipun Mbak Gita menawi Mbak Gita wonten monggo saged Ih, dipun monggo. pinten Mbak Gita. Coba saya pengen naskahnya dulu. Nanti kembali sini enggak apa-apa.
karena yang transliterasi itu dilakukan semester kemarin, Pak. Jadi Oh, jadi filologi itu dibagi dua, jadi ada filologi sama telaah naskah. Di iya. filologi itu sudah saya minta untuk membuat transliterasinya, jadi dari Kastara itu saya minta cari naskahnya, kemudian dia transliterasi. Jadi sebentar, ada di drive Iya, baik ya. flash. Mungkin sambil ini ya, sambil cari naskahnya gitu. Nah, saya cuma ini apa pengen melihat ini ya hasil transliterasi. Jadi ada mungkin sebagai masyarakat Jawa ya, kita relatif lebih mudah gitu ya mengenali em, apa kata-kata ini gitu ya. Jadi karena aksara Jawa itu kan ini ya nggak pernah ada komanya gitu ya, nggak pernah ada spasinya gitu. Dan itu eh, karena kita manusia Jawa dan mudah sekali menemukan kata-kata ini gitu. Kadang-kadang kita juga harus hati-hati di situ karena kadang-kadang apa yang harusnya tidak dipenggal itu mungkin juga perlu kita em, apa namanya ya, perlu kita ini kritisi dulu gitu ya. Sebenarnya alasan kita memenggal menjadi seperti itu bagaimana? Misalkan begini ya, misalkan eh, ini ada yang genyo gitu ya. Jadi ada sagunging prolu luluhur genyo nedak serat diuruci gitu. Nah, biasanya genyo nedak itu apakah dia sebenarnya harus dibaca genio aneda atau genio neda gitu. Jadi itu contoh-contoh kecil ya yang kita sebenarnya harus hati-hati dengan uh, preasumsi gitu. Itu juga saya sering sering bertemu dengan seperti itu ya di dalam pengerjaan manuskrip itu. Dan kemudian uh, harus konsisten pada ini. Sebenarnya kita mendasarkan suntingan itu pada apa gitu ya. Jadi misalkan yang umum sekali kita dasarkan pada kata dasar yang ada di dalam bau sastro atau yang ada di dalam kamus Jowo Bale Bahasa gitu. Atau kamus Kawi Jarwo punyanya Rorda gitu. Nah, itu harus final dulu gitu. Baru kita eh, me- memulai satu penggalan-penggalan sampai sampai nanti eh, kemudian kita menyuntingnya. Itu kalau sunting kan lebih lebih ini lagi ya. Contohnya begini. Saya mau tanya, kenapa Winiwitan diganti Wiwiwitan gitu. Kelompok ini siapa yang mau menjelaskan? Nih ya, yang baris berapa itu? Satu, dua. Baris 6. Kenapa Winiwitan itu Senen Pon 10 Rajab ing Jimawa terus sing rasa ngesti Gusti itu. Sedangkan suntingan kelompok ini menggantinya atau menyarankan suntingan itu wiwiwitan. Sinten iki yang mengerjakan. Coba member coba paring napa nggih alasan. Iya Pak, izin menjawab. Nggih, monggo. Ngopo Eh, kok eh, Iya, awalnya di transliterasinya kan Winiwitan, terus diubah menjadi Wiwitan karena saya cari di Kamus Bau Sastra, Winiwitan itu tidak ada artinya dan kata bakunya itu wiwitan. Terus nyambung sama kalimat selanjutnya yaitu pada hari Senin 10 Rajab itu. Jadi diubah menjadi wiwitan seperti itu.
Tapi kenapa harus wiwiwitan? Mohon maaf, itu wiwitan, Pak. Nah, iya. Nah, ini harus hati-hati ya dengan apa pemilihan kata itu. Jadi tugas filologi memang berat ya. Bahkan satu satu fonem aja itu bisa mengubah ini ya, mengubah satu pemaknaan gitu ya. Nah, kalau menurut ini Mbak siapa tadi? Mbak Arselina, eh, coba saya minta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Kenapa kok malah memilih wiwitan gitu? Misalkan dari awal aja coba, coba diterjemahkan singkat gitu, menggunakan bahasa Indonesia sampai yang sengkalanya itu. Monggo. Atau kelompok atau teman kelompoknya misalkan yang mau mencoba. Sruning mudo punggung tias merih manis nopo. Seru nopo seru. Seru niku suara, Pak. Suara. Yakin suara. Siap, keren. Tuh. Air mandi, Yuk, Mas. yuk. Nah, nanti akan ketahuan ya kalau kita ini ya mencoba menganalisis kata kata per kata gitu ya. Jadi misalkan begini, em, Mugiantuk pangestuning sagung praluluhur nggenya nedhak serat Dewa Ruci, semoga mendapat restu dari sagungin para leluhur semua semua para leluhur nggenya nedhak serat Dewa Ruci. Saat dia menyalin serat Dewa Ruci, antuk kakang mupangat winiwitan iku. Nah, saya kembali ke kata winiwitan itu. Menurut kelompok ini winiwitan ini kata dasarnya kan wiwit nggih. Terus kalau jadi winiwitan dia dapat seselan in. Nah, artinya apa Mbak kira-kira kalau dia mendapat seselan in gitu? Kelompok ini. Napa tegese? Wonten linggo lajeng kasisipan em, seselan in punika dados nemu teges napa? Nek kangelan golek golek tembung liyane coba diseseliin. Umpamanya apa ya? Sing gampang. Eh, temu bedane karo tinemu napa? Mbak Arsel Lina. Sebelum kita kembali ke ini, sebelum ke winiwitan terus jenengan menggantinya dengan wiwitan. Nggih, temu niku ketemu utawi panggih. Nggih, Menawi temu tinemu napa? Tinemu ing nalar. Ora tinemu ing nalar. tinemu bisa ketemu, ditemu. Temu apa ditemu? Ke atau di? Ora tinemu ing nalar. Nah, itu contoh apa? Itu. Ketemu, Ora tinemu ing nalar. Hah? ketemu. Salah. Coba. Nek ketemu itu kan bertemu ya di dalam bahasa Indonesia. Kui ketemu ya. Sedangkan sisilan N, sisilan asal N itu di nanti bisa baca-baca nganu nggih, teori linguistik di semester-semester awal itu pasti akan bersifat pasif gitu. Jadi ano seselan in punika mesti mangke dados kalimat pasif. Jadi tinemu itu benten kalian ketemu toh. Aku ketemu karo kowe.
benten Rak. Benten Suraoseng kalih ora tinemu, tidak tidak ditemukan. Jadi ada di dan ke yang berbeda. Nah, kita kembali ke teks ini. Antuk kakang mung pangat winiwitan iku sangat berbeda jika itu diganti wiwitan iku. Jadi sebenarnya teks ini sudah benar, gitu. Justru justru suntingan yang teman-teman lakukan itu akan merubah teks karena winiwitan itu menjelaskan bahwa ini dimulai di itu gitu ya. Ada seselan ini tuh dimulai gitu ya. Bukan wiwitan gitu. Wiwitan itu kan bahasa Indonesianya mulainya, bukan dimulai. Nah, itu yang kita perlu hati-hati nih untuk membuat satu suntingan. Jadi winiwitan itu dimulainya itu merujuk pada nedak Sradewa Ruci wonten dinten Senen Pon 10 Rajab ing Jimawal terus sing rasa ngesti Gusti dan seterusnya. Nah, itu contoh bagaimana kita membuat satu suntingan. Maksud saya adalah jangan terburu-buru karena kita merasa sebagai orang Jawa terus merasa aman. Wah, ini aku ngerti kok artinya ini. Nah, kita perlu hati-hati dengan ini ya, dengan terjemahan alih aksara maupun alih bahasa. Jadi translasi dan transliterasinya itu kita harus hati-hati justru karena kita orang Jawa sendiri gitu. Karena nanti itu rawan ya kita ini. Nah, ini udah ada contoh naskahnya gitu ya. Di dalam kaidah transliterasi atau di dalam bahasa yang lebih umum alih aksara, si pengalih aksara kita sebagai peneliti itu tidak boleh mengurangi sedikit pun apa yang dari manuskripnya ke hasil transliterasinya sebelum kesuntingannya. Nopo bedane naskah wonten manuskrip dan hasil transliterasi panjenengan. Nopo Mbak menurut kelompok ini atau teman-teman yang lain ya di kelompok ini boleh menjawab. Apa bedanya? Ada yang hilang enggak? Kira-kira apa yang membedakan? Ada yang mau mencoba menjawab? Apa? Kelompok dan lagi? Ada yang mau menjawab? Teman-teman yang lain boleh loh. Tidak hanya kelompok ini. Kira-kira bedanya naskah ini dengan hasil hasil transliterasi yang ada di teks ini apa? Bedanya apa? Ada yang ini mau mencoba menjawabnya? Iya, iya. 1000 bahasa. Oke. Nah, saya perlu coba ini ya. Nanti ini akan berlaku ke teks yang lain gitu. Nah, transliterasi itu kenapa kita tidak boleh meninggalkan satu pun eh, apa yang tertulis di dalam naskah itu? Karena barangkali tanda-tanda yang kita hilangkan atau aksara-aksara yang kita anggap tidak kita butuhkan kemudian tidak kita uh, tuliskan di transliterasi itu jangan-jangan penting gitu. Jangan-jangan penting. Contohnya di dalam kelompok ini. Kalau kita lihat manuskripnya itu bagian pertama itu ada tanda nopo Mbak. Bagian pertama sebelum ke seruning gitu.
Ada tanda nopo? Ada yang tahu itu di depan, paling depan sebelum so itu tanda nopo? Mongojobo. Nopo, Mas? Mongojobo. Mongojobo. Em, saged kasebat eh, podo nggih, perwakaning podo itu atau tanda satu podo kalau itu tembang ya. Ini kan sifatnya tembang. Nah, kita nggak boleh menghilangkan eh ini ya, tanda ini gitu. Tanda 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 tembang itu kita harus tuliskan. Jadi misalkan harus diberi tanda garis miring, kemudian ya apapun lah yang teman-teman sepakati bahwa itu tanda Purwokerto itu dituliskan. Jadi karena itu menjadi penting gitu. Nanti kalau sudah jadi panjang, ya, jadi satu satu alih aksara secara menyeluruh, itu kita jadi tahu bahwa oh ini sebenarnya di dalam manuskripnya itu ada tanda baitnya, ada tanda podonya gitu. Kemudian ada lagi yang kelompok ini hilangkan. Misalkan di kata seruning gitu. Kata seruning itu kan jelas di situ tertuliskan ada aksara no, kemudian dipasangi lagi aksara no. Harusnya di dalam transliterasi itu tidak boleh terburu-buru dihilangkan dulu. Kalau suntingan, monggo silahkan. Tetapi kalau transliterasi itu kita harus sejujur mungkin dengan apa yang kita baca. Nanti akan kelihatan, oh ternyata dari transliterasi itu, kemudian kita sunting, ada perubahan. Perubahannya ketika menjadi suntingan, itu eh, pasangan no atau aksara no itu dikurangi satu gitu, dengan kaidah penulisan aksara Latin gitu. Jadi ini ya untuk semua ya teman-teman kita perlu perlu disiplin soal itu karena nanti ada banyak contoh ya di dalam pengerjaan manuskrip kita itu eh, apa namanya ada banyak hal yang harus kita tuliskan. Jangan jangan terburu-buru kita hilangkan karena jangan-jangan kita eh, justru akan menghilangkan satu hal penting gitu yang ada di dalam naskah itu gitu. Kemudian coba coba dilihat lagi di dalam teks ini apa yang tetap ada, apa yang hilang gitu ya. Nah, misalkan ini di transliterasi dan di suntingan itu bagian paling akhir pada podo pertama itu ada garis miring dua ya, slash dua itu. Saya yakin teman-teman itu eh, ingin menyampaikan bahwa itu adalah titik gitu ya. Bagian akhir dari dari satu podo itu. Nah, tentu kita akan eh, melihat itu lebih lebih kompleks lagi gitu ya. Jadi nanti untuk semua 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 kelompok ya setelah setelah pertemuan ini saya harap nanti akan eh, mencoba memulai satu satu em, kesepakatan gitu ya, kesepakatan untuk misalkan ya tanda-tanda itu apa, dipakai untuk apa gitu ya. Coba yang file transliterasi coba dinaikkan. Saya mau tahu tanda-tandanya itu apa aja. Bukan yang naskahnya, yang suntingannya. Bagian paling atas, paling atas. Oh, nggak ada ya, nggak ada ini ya. Atau tandanya ditaruh mana? Biar saya tahu, oh kalau garis miring itu koma, kalau titik itu. Atau sudah disepakati gitu ya. Baik. Coba ditutup dulu screen-nya. Saya coba share screen. Kita gantian share screen-nya.
biar teman-teman bisa membayangkan em, contoh ya, contoh jenis pekerjaan filologi yang coba kita ini. Nah, ini saya coba. Hmm. Nah, saya mau coba perlihatkan. Ini adalah satu naskah Jawa yang baru saya kerjakan bulan ini ya. Em, belum selesai, tapi ini coba saya memberi satu contoh gitu bahwa ada banyak hal yang tanda-tanda di dalam pengerjaan filologis itu kita eh, perlu konsisten gitu ya, untuk melihat transliterasi itu ya apa adanya dulu ya, dari naskahnya. Jangan kita hilangkan dulu. Misalkan ini yang saya kerjakan teks dari naskah-naskah Merapi Merbabu pada abad ke-16 ya. Naskah ini sekitar 1600-an, jadi sekitar 400 tahun yang lalu di masa Mataram Islam Kartosuro. Sedangkan di pegunungan masyarakatnya masih menggunakan aksara ini, aksara pegunungan gitu. Nah, mungkin pernah juga disinggung eh, di kelas ya tentang naskah ini. Jadi kalau misalkan ini, kalau kawan-kawan lihat gaya pengalih aksaraan saya atau transliterasi saya, nanti teman-teman akan melihat kenapa harus ada ini gitu ya, entite atas gitu. Jadi itu menandakan sebenarnya saya memposisikan semuanya harus eh, seperti yang tertulis di naskah dulu gitu ya. Jadi jangan dihilangkan dulu gitu. Misalkan kalau cecak untuk nulis eh, yang gitu ya, itu nah di sini ada ada tulisan Sang Hyang itu ya kita ini aja tuliskan apa adanya gitu. Jangan jangan kita sunting dulu. Jadi bedakan antara teman-teman membuat satu alih aksara atau translasi, transliterasi dengan suntingan. Karena itu sangat berbeda ya. Jadi harus hati-hati dengan gaya yang seperti itu gitu. Karena nanti bisa mengubah banyak hal gitu. Nah, sedangkan misalkan itu nanti kasusnya kenapa kok cecak harus sendiri? Karena nanti ada yang eh, ditulis menggunakan NG gitu ya. Jadi di masa lalu ada orang yang menuliskan NG itu Sang Hyang itu dengan ngo gitu. Sang Hyang. Jadi kita harus hati-hati menggunakan itu. Maka harus ada pemisahan-pemisahan itu. Kemudian kalau kita amati di sini, ini ada sa, sa yang coret atas, sa yang biasa, kemudian nanti akan ketemu juga sa yang titik bawah. Itu akan berbeda dan memang aksaranya berbeda. Jadi kalau aksaranya berbeda, maka kita harus disiplin gitu bahwa di teks itu aksaranya berbeda. Kita jangan sampai mengurangi, Mana Mbak Nia kuliah nyarinya apa ini? kita jangan buru-buru gitu ya menghilangkan
sesuatu yang sebenarnya kita eh, perlu pertahankan gitu ya. Kemudian misalkan untuk aksara suara gitu ya. Biasanya saya akan memberi tanda ini gitu. Tanda seperti pangkat derajat ini. Kalau itu aksara suara, agar kita tahu bahwa itu bukan ho, tetapi memang aksara suara a. Nah, jadi sebanyak mungkin teman-teman membuat tanda yang disepakati eh, dengan segala macam kemungkinan yang ada di dalam naskah itu. Gitu. Jadi maksud saya sederhananya adalah ketika teman-teman membuat alih aksara itu, jangan sampai teman-teman mengubah apa yang ada di dalam manuskrip itu dulu gitu ya. Itu untuk untuk transliterasi seperti itu. Kemudian suntingan itu kita boleh memenggal-menggalnya, mengurangi, mengganti, kita memilih kali kata yang baku dan lain-lain itu kemudian ya di dalam suntingan. Tetapi kalau di dalam alih aksara, disiplin itu penting sekali ya. Kita membuat eh, satu ruang yang sangat rigid gitu ya untuk semua alih aksara kita itu. Nah, itu yang sebenarnya perlu perlu kita perhatikan ya untuk semua kelompok gitu. Jadi kalau teman-teman mulai alih aksara, silahkan apa yang ada di dalam aksara itu inilah ditampilkan gitu. Jadi agar kita juga dengan lebih mudah ya kita mengetahui bahwa oh ini kita melakukan alih aksaranya seperti ini, kemudian kita sunting seperti ini dengan alasan seperti ini, maka kita mengubah kata itu menjadi standar ya, standar sesuai dengan eh, yang kita tahu gitu. Jadi ada banyak tanda ya di sini, misalkan contohnya ya yang saya kerjakan juga gini. Jadi kalau dia sudah melewati garis ini ya, ada lubang di tengah ini, biasanya saya kasih tanda garis 2 ini agar kita tahu oh ini sudah melompat dari sisi satu ke sisi yang lain gitu. Jadi pembaca riset kita itu juga tahu oh ini ki karepe tinggi misahke larik kiwo neng arek sing tengen. Jadi itu ada yang berbeda. Bahkan tanda koma saja ya itu harus tetap dipertahankan. Kemudian ada lagi misalkan nanti di bawah ya itu eh, ada kata-kata yang sangat susah ya. Ada beberapa di sini yang saya tidak tahu cara cara memenggalnya. Misalkan kata ini meprabesnguh sangaskara andeleng tika. Nah, sebagai orang Jawa kita sebenarnya tahu eh, handeleng tika itu pasti dari kata deleng yang artinya lihat, kemudian tika itu untuk subjek orang kedua tunggal, taika di dalam dalam bahasa Jawa punah atau nanti dalam bahasa Jawa ada juga banyak konteksnya, tapi kita sebenarnya harus hati-hati memenggal ini. Jadi misalkan seperti ini, kita ngen ngantak ngenantak, karena di sini ada pangkon di tengah, maka pangkonnya juga saya beri tanda. Itu contoh ini ya, contoh alih aksara itu segala macam yang muncul di dalam naskah itu silahkan munculkan dengan tanda-tanda yang teman-teman sepakati. Oh kalau muncul pangkon, oh kalau saya akan memberi tanda seperti ini gitu. Oh ini berarti ini ada pangkon di atasnya itu ada pangkon.
Ya, jadi em, misalkan pangkonnya itu yang nah ini pangkon. Nah, jadi kita eh, biarkan aja kalau membuat satu transliterasi itu semua yang ada di teks silahkan dimunculkan. Jadi jangan buru-buru menghilangkannya karena jangan-jangan itu penting. Sama seperti tadi penanda podo tadi, lebih baik muncul dulu aja. Jadi misalkan ya seperti kasus tadi, mungkin saya akan ini ya menyarankan em, misalkan di bagian awalnya gitu. Saya kasih contoh ada tanda di sini yang ini ya nggak ada. Sebenarnya nanti kita bingung mau menerjemahkannya bagaimana gitu. Misalkan tanda em, ini ya, bagian akhir. Nah, jadi di bagian akhir ini ada tanda-tanda yang kita bacanya. Jadi di ini di baris ketiga itu di baris ketiga ada em, tanda ini ya. Jadi tanda ini. Ini kan seperti tanda podo tadi. Yang kita nggak bisa membacanya itu jelas bukan aksara dan bukan angka juga, bukan aksara suara juga, bukan penanda sandangan atau pasangan, tetapi itu hanya tanda bahwa teks ini akan segera berakhir. Kemudian dia memberi satu tanda, penulisnya membuat satu tanda bahwa ini adalah kalimat terakhir di dalam teks itu gitu ya. Maka tanda ini menjadi penting dipertahankan untuk tetap ada di dalam transliterasi gitu ya. Jadi saya harap Mas Mbak juga seperti itu. Kalau transliterasi segala macam yang ada dimunculkan aja. Konsonannya double utawa salah nulis utawa nopo dimunculkan saja. Jangan terburu-buru diganti. Karena dengan itu kita tahu ya bagaimana penulis zaman dulu ya, para pembuat manuskrip itu menuliskan ya, oh ternyata kita di dalam teori itu ada kemudian kita mengenal dengan istilah namanya sastra laku ya. Jadi yang double N itu manganyo, mangano, N-nya double, nasal di belakang itu ternyata kita eh, itu ternyata sastra laku. Dan ada banyak tanda-tanda yang lain gitu. Nah, kembali ke teks yang sedang saya kerjakan ini sebagai contoh aja. Nanti kita akan banyak diskusi di teks teman-teman. Nah, misalkan ini. Jadi kalau tanda ini, misalkan saya tidak memberi dengan tanda seperti ini, garis miring 2 ini, maka si pembaca nanti akan tidak tahu kalau ini ternyata sudah pada bagian akhir ya di dalam manuskrip itu gitu. Kita perlu mensambungkan gitu ya. Jadi misalkan dengan ini kasus yang sama yang saya temukan di dalam manuskrip ini, lontar ini awalnya nggak urut gitu ya. Awalnya nggak urut, kemudian ada halaman yang hilang. Tetapi sebagai peneliti kita harus bisa menemukan urutannya. Nah, maka tanda-tanda itu menjadi penting gitu. Contohnya begini, bagaimana jika eh, halaman ini ya, halaman 36, lontar 36 itu dengan awalnya ini nggak sejajar seperti ini. Saya jadi tahu ternyata ini adalah halaman yang terakhir itu dengan melihat tanda-tanda ini gitu. Jadi ada di sini ada tanda juga pada bagian terakhir. Ini.
Kemudian bagian halaman sebelumnya itu tanda seperti ini. Padahal ketika saya menemukan naskah ini nggak seperti buku yang jenengan sudah temukan ya di dalam Astara atau di dalam museum yang relatif sudah urut halamannya. Tapi nanti sebagai peneliti, Mas Mbak akan menemukan naskah yang tercerai-berai, nggak nyambung gitu. Nanti kita bisa menggunakan kaidah alih aksara itu dengan cara kita melihat, misalkan begini. Jadi di sini ada dipun, di depannya ada kata misalkan dari tanda ini tadi, itih putru sapun telas tinular. Ini pasti nanti di dalam suntingan saya akan menambahkan nasal M di sini gitu ya. Dan nasal N di sini gitu ya. Tapi karena manuskripnya itu tidak ada M dan tidak ada N, ya saya tulis apa adanya gitu. Baru nanti di suntingan kita tambahkan itu. Kita lakukan pembenaran. Jadi sekali lagi untuk transliterasi silahkan apa adanya dulu yang tertulis di naskah itu, jangan buru-buru dibenerin, jangan buru-buru dihilangkan. Nah, misalkan teks ini si penulis ya nulisnya sapu telas, maka sebagai peneliti kita akan melihat kesalahan ini. Ini harusnya nggak sapu deh gitu. Kalau sapu kan nanti dicari di kamus nggak ada. Adanya sapu yang lain kan, sapu untuk membersihkan itu gitu. Sedangkan di sini ada tulisan itih, inilah gitu ya di dalam bahasa Jawa kuno. Kemudian putru itu salah satu jenis karya sastra esoterik gitu ya. Dulu masyarakat kita sebelum meninggal dia akan menulis satu karya sastra begitu. Kemudian sapu telas gitu. Apakah kita akan terjemahkan ini putru sapu habis? Kan jelas tidak seperti itu. Kita tahu bahwa ini sebenarnya butuh pembenaran bahwa nanti di suntingan baru kita tambahkan nasal gitu. Misalkan begini, baru kita tambahkan. Kalau kita sepakat bahwa kalau mau menambahkan sesuatu kita kasih kurung atau kasih kurung kurawal itu terserah ya, kesepakatan masing-masing. Nah, baru kita tahu, oh ini putru sudah selesai. Tinular sudah selesai di situ. Geger artinya punggung. Kemudian di sini menyebut sidapaksa Ardi Madara Geni. Nah, di sini juga saya tidak terburu-buru mengubah kata Hardi menjadi Ardi. Transliterasi itu seperti itu. Biarkan aja teksnya apa adanya dulu. Baru ketika suntingan kita carikan, kita ubah itu menjadi kata yang sesuai dengan kamus, ya. Dengan Bausastra, dengan kamus Kawijaro, dengan kamus Ronggo Winter dan banyak kamus yang lain. Tapi untuk suntingan, sebelum suntingan silahkan konsisten, hadirkan dulu aja manuskripnya tertulis seperti apa. Jadi sama seperti misalkan ini Sidapaksa Hardi Mandara Geni Enyado, pasti kan nanti di suntingan ini saya pilih salah satu kan. Karena Madara Geni itu sastra lampah, sedangkan bakunya itu N-nya harus satu gitu ya. Geni yang berarti api. Madara itu adalah nama gunung di India yang kemudian diasosiasikan ke Jawa, Madara Geni, dan kemudian dikenal sebagai nama Gunung Merapi gitu. Kemudian kita biarkan ya, semua ini saya biarkan apa adanya sebelum nanti saya sunting gitu. Nah, tugas kita nyunting baru tadi, menambahkan nasal, menambahkan apa yang hilang, apa yang kelebihan, itu kita kurangi dan lain-lain. Tapi untuk transliterasi silahkan Mas Mbak menulis apa adanya dulu, apa yang muncul di dalam
naskah itu ditulis apa anane. Jadi itu akan membantu kita semua untuk memberi alasan yang jelas ketika kita uh, menyunting itu. Nah, ini kan semuanya masih saya biarkan. Misalkan kata ini menawi wortel, saya yakin penulis juga akan menulisnya dengan wonten, wonten sudi amoco kang kurang dipun wuwuhi kang lawih dipun longono sinapunan wulan kawulu dan seterusnya. Nah, ini contoh ya. Jadi untuk transliterasi saya menyarankan ditulis dulu apa yang ada di situ, mau N-nya double, mau K-nya double, mau misalkan ada pembenaran gitu ya. Itu aksaranya ditulis tapi kemudian dicoret. Ya silahkan tulis aja dulu. Ini aksaranya ada aksara ini kemudian dicoret oleh penulis. Ya kita kasih tanda aja agar kita tahu landscape ya. Landscape secara umum teks itu ditulis seperti apa. Nah, gitu ya. Kemudian baru kita mengalih aksarakan itu dan mengalih bahasakan ke dalam suntingan. Jadi kalau sudah nyunting kita udah berhak nih, kita dengan dasar seperti ini menurut kawan-kawan, oh ini di kamus nggak ada ini. Berarti ini kata ini salah salah memotong atau salah menambahi atau bagaimana. Nah, itu yang yang sebenarnya perlu kita ini ya. Nah, terus sebentar saya coba carikan jenis ini ya. Atau sampai sini ada yang mau tanya dulu? Monggo, wonten ingkang gadah panemu sanes mbok menawi saged dipun aturaken sekedar nggih. Monggo ada yang mau bertanya? Monggo, enggak apa-apa loh. Ojo ditinggal turu lho, iki piye to? Meneng-menengan keturun. Iya. Kayak didongengi ae rek. Ayo, sapa sing arep takon? Monggo. Atau mungkin di naskah kalian kelompok lain mungkin ada yang menemukan kebingungan juga boleh ditanyakan. Kita mungkin mau bertanya kita. Ki naskahmu Tata? Monggo. Ayo, siapa yang mau bertanya? Nah, mungkin saya ini ya sambil me- ini juga salah satu contoh yang pernah saya kerjakan. Jadi sebenarnya butuh konsistensi untuk memberi tanda-tanda ini gitu ya. Jadi kalau mau ini berlaku untuk nopo nggih? Ya tadi transliterasi dan nanti ya, sampai ke suntingan. Ini
mungkin juga perlu ada beberapa kelompok yang sudah mencantumkan gitu ya. Misalkan, nah kata begini, sastra laku mau ditulis seperti apa gitu. Di teks yang saya kerjakan itu konsisten kata nama tempat Ampel itu ditulis dengan ngampel. Tetapi si penyunting itu juga berhak untuk memenggal ininya ya, memenggal nasal ya, memenggal NG itu dengan ditulis ditransliterasikan dengan eng ngampel. Tapi ini perlu di awal diberi seperti ini biar nanti ketika kita membuat satu suntingan itu si pembaca akan tahu oh karepe gini. Misalkan ini ini juga sering terjadi ya di dalam eh, teks-teks Jawa ada yang ditulis kalian atau kalihan secara tidak konsisten. Nah, itu juga bisa kita milih salah satu sesuai dengan yang ada di dalam kamus gitu. Nah, ada juga misalkan kasus penulisan yang dia konsisten menggunakan eh, taling tarung itu untuk menulis anglegeno. Jadi nulis O, misalkan dia nulis konco, itu biasanya bagian depan itu akan menggunakan ko kemudian ditaling tarung, atau mongko itu mo kemudian taling tarung, atau bongso itu bo taling tarung. Nah, kita sebagai penyunting itu boleh ya memberi satu keterangan-keterangan di awal seperti ini. Jadi misalkan agar sesuai dengan bau sastro, kita ganti konco, konca di dalam aksaranya nanti pakai taling tarung, tetapi kita di dalam suntingan menggunakan kanca agar lebih mudah dicari di dalam kamus. Jadi kamus yang standar dan lain-lainnya. Ini ada banyak hal yang sebenarnya kita perlu memberi basa Jawa niki awar-awar. Jadi pembaca benora kebingungan dengan apa yang kita kerjakan. Misalkan akhiran no yang di dalam teks-teks yang saya kerjakan itu saya anggap bukan satu kesalahan tapi sebagai style penulis misalnya. Sebenarnya kan juga eh, yang dimaksud kan ngatur no gitu ya. Tapi ketika penulis itu menulisnya dengan konsisten dengan ngatur no, si penyunting atau kita itu berhak sekali mempertahankan atau menggantinya gitu ya ke dalam kata-kata yang ada di kamus. Itu monggo lah nanti sangat khas ya. Misalkan ini akhiran ning ini juga saya yakin penulisnya itu lebih dekat dengan tradisi Kedu atau Banyumasan yang nulis ne itu kebanyakan ning gitu ya. Wendening, Bakdaning, Sarehning itu atau bagi mereka membuat ning itu seolah-olah lebih halus gitu. Tetapi di dalam kamus yang baku ya dia sebenarnya tertulis Wondene. Kalau kita cari di bawah sastra ya Wondene. Tapi kalau penulis itu konsisten, menulis itu sebagai Wondening, kita juga bisa memilih. Kita biarkan saja seperti apa yang dituliskan oleh penulis, atau kita sunting menjadi sesuatu yang lebih baku gitu. Ini contoh-contoh eh, yang saya kerjakan ya di banyak banyak tempat. Nah ini teks itu dusun yang biasanya juga saya beri ini ya footnote gitu. Bahkan yang sampai yang kecil sekali, misalkan ini yang ketiga ini dia nulis le ya jadi ini di kata lenggahipun di teks itu dia tidak
menggunakan ngolelet gitu. Padahal secara aturan kita kan memberi satu pemahaman gitu kalau nulis le itu yang ngolelet, ngo 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 yang pakai pasangan no itu di bawahnya, dilelet bagian bawahnya. Tapi saya berpikir bahwa saya harus menunjukkan bahwa teks ini sebagai penanda gitu bahwa ada kok di dalam teks abad ke-18 di Jawa orang menulis le itu dia tidak menggunakan ngolele. Nah, itu kepentingan-kepentingan para peneliti ya, kita sebagai civitas akademika itu penting untuk menunjukkan hal-hal yang sangat kecil ini gitu. Jadi nanti akan menjawab pertanyaan, misalkan nanti Mas Mbak ngajar ya di kelas setelah lulus jadi Bapak Ibu guru gitu, pasti akan ditanya, kenapa harus ngolele, kenapa harus pocer, kenapa harus ini itu gitu. Apakah ada contoh lain gitu? Dan seterusnya. Nah, itu yang sebenarnya penting kita kita lanjutkan gitu riset-risetnya. Gitu. Eh, Monggo kalau ada yang mau menanggapi. Monggo. Atau sudah mulai bingung gitu. Atau saya terlalu cepat gitu. Saya nggak tahu ini ya. Saya sedang penjajakan gitu. Bagaimana kelas ini kecepatan apa kelambatan apa piye, monggo. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Nanti saya lanjutkan ke presentasi yang kelompok selanjutnya. Kalau kecepatan sih enggak kok Pak Rendra. Tapi ya memang mahasiswa sekarang itu takut bertanya. Itu di semua Oke, itu isi-isi. kampus sepertinya iya. Saya waktu ngajar di UNS juga ada pertanyaan, tidak Ya. ada. Kalau ngajar di kelas juga ada pertanyaan, tidak ada. Ya sudah, saya sudah capek bertanya ada pertanyaan atau tidak. Ya begitulah. Monggo, kalau nggak ada silahkan lanjut ke kelompok yang kedua ya, sama seperti tadi silahkan di share manuskripnya ya kita kita ini kita. Nah ini, Ini yang tadi, kelompok 2 ya Pak Rendra. nih, Kelompok 2 Mbak Ica. monggo. Oke. Apakah ada manuskripnya yang kelompok 2? Ada Pak, semua ada. Prastara biasanya filenya besar-besar. Yes. Nah, ini udah contoh yang kedua nih. Nah, sama seperti komentar saya ya, seperti tadi. Kelompok 2, apa dari naskah ini yang hilang di dalam ini panjenengan, di dalam suntingan panjenengan? Ini sudah suntingan ya.
Siapa ini kelompok 2 ini, Mbak Sinten atau Mas Sinten? Ada yang mau menjawab? Apa yang beda dari naskah dan yang ada di dalam manuskripnya? Apa? Ini sudah sama atau belum kok? Belas ora podo kayaknya. Nah, Ini naskah dan suntingan yang sama atau jangan-jangan suntingannya yang dibuka wae kelompok liya ngono maksudku. niki kadose Lokapala. Iki mau naskah napa, Mbak? Lokapala itu pada bener. Sami lokapala niku, Pak. Coba, Mbak. Sami lokapala iki. Sami. Kok nganone benten nggih? Napa? Alih aksaranya kok benten nggih? Lebih dipun waos niku dibandingke. Napa? Niku naskahnya punika to niku. Gak podo iku. Ayo kelompoknya sapa iki? Nah, ayo Nggih, jangan sampai gak garap iki ayo. izin mlebet Bu, Pak. Menika ingkang wonten seratan napa manuskrip menika sanes ingkang ditransliterasi. Amargi niku tasik kados kata pengantar mekaten. Oh, berarti sing ditranslasi ngisore. Nggih. Kabeh Mbak ditransliterasi, Mas yo kata pengantar ya tetap ditulis sadurunge ya. Direvisi. Revisi ditambahi maneh kok ning dhuwure ya, Mbak. Nggih, Bu. Mulai halaman piro, Mbak, sing mbok transliterasi? Menika halaman pinten nggih? Setunggal tinggal. Ora, neng naskah iki halaman piro? Apa sing Halaman naskahe, Mbak. Iki duduk durung Ica mudhun neh wi kudune. Nek kuwi punika. Nek nang kono duk berarti nang endi ning ngono lho maksudku. kalau naskah iki halaman piro? Sing duwe naskah sapa kelompok sapa? Woi, guys, bocah-bocah, mbak-mbak. Nggih, Bu. Halaman pinten naskahe? Mbok menawi kaca 7. Itu. Iki paling. Nggih leres. Nah, nah, ini pun pasti. Nah, napa bentenipun Mbak naskah kalih suntingan? Wonten naskah dipun tulis dandang gula, wonten suntingan dipun tambahi pupuh. Nah, ini juga saya selalu kalau transliterasi itu apa adanya dulu, biar kita tahu, oh naskahnya memang orang no tulisannya pupuh, onone meng renggan, mungkin ilustrasi atau iluminasi ya, kita perlu cek kenapa dia gambarnya seperti ini, kenapa ada penanda seperti itu. Yang jelas di naskah tidak ada kata pupuk. Jadi kalau mau mentransliterasi atau alih aksara, ya sedekat mungkin saja dengan apa yang ada di dalam naskah. Nah, ini itu.
Dandang gula lajeng untuk Cinitro. Nah, ini sudah beda, Mbak. Napa niki bentene kalimat setunggal ingkang anu bedane napa? Kalih naskah. Duk Cinitro napa bentene? Niku ngone ten pundi? Mboten wonten ngo lho niku. Oh nggih. Nah, jadi ingat-ingat Aksara oh nggih. contoh. Jadi kita harus hati-hati ya karena kita orang Jawa itu kadang-kadang kita merasa oh iki kudu kayak gini gitu ya. Hati-hati kita perlu melihatnya pelan-pelan saja gitu. Jadi duk Cinitro lajeng Sukro terus Hepon. Ditulis saja. Oh, lajeng apakah kita harus membedakan taling lan pepet ngangge diakritik, penanda diakritik niku kedah konsisten ya. Nah, niki di transliterasinya ini tidak ada yang membedakan antara dia atau Nah, itu ini sebenarnya perlu dipisahkan ya. Nanti setelah ini ya direvisi nggih untuk kelompok ini. Jadi konsisten saja dengan apa yang tertulis di naskah, nanti kita akan tahu. Oh, kalau dia tertulis Duk Cinitro Suko Hepon, Ari Gati, ya, dan seterusnya. Nah, itu kita akan lebih mudah ya. Nanti kalau membuat suntingan itu mudah. Di teks aslinya itu tertulis Hepon, tapi kita bisa membuat suntingannya itu misalkan Sukro Sukro Epon. Kita tidak menambahkan ho, misalkan. Tidak menambahkan ho, atau kita tulis Sukropon saja itu Pon ya. boleh. Ya. Tapi untuk sekali lagi untuk semuanya ya transliterasi itu harus konsisten dulu dengan naskahnya ditulis apa anane. Nek enek iluminasi ini ya ditulis diberi tanda aja apa gitu ya di dalam kurung atau diberi tanda pagar atau diberi tanda apa silahkan. Mbak Mas itu memberi satu tanda untuk memberi gambaran bahwa di antara kata dandang gula itu ada gambarnya loh gitu. Jadi nanti eh, pembaca riset panjenengan itu akan lebih mudah memahami teksnya gitu. Jadi itu yang perlu di ini ya. Kemudian misalkan lagi ada ini jenengan mencoba untuk tanda tanya niku napa Mbak? Ini. Sini tren apa? Kenapa ditanda tanya? Menika tembung garba, Pak. Oh, ngaten. Dikai tanda tanya terus di ngono kuwi. Oh, sini tren atau suruh. Nggih. Nah, jadi itu eh, konsisten saja ya untuk membuat satu transliterasi itu me, apa istilahnya? Ya apa adanya dulu. Nah, kemudian cobi ke podo 3 itu. Nah, kemudian kita melihat di situ ada nama orang asing ya, nama orang asing. Saya pikir salah satu kepentingan kita untuk menyunting adalah kita berupaya sekuat mungkin gitu ya untuk mencari siapa itu nama asing itu. Jadi nanti ketika sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nanti lebih mudah ya. Misalkan
atau misalkan kita mulai dari podo kedua larik dening tuan GCT Pandorep nami. Cobi naskah. Apakah itu Pandorep apa Pandorep? Podo ketiga. Nandap malih ketemu. Turun, Cak. Podo ketiga. Terus sitok gas. Nah, Naik. sekap. Up. Hmm. Punten nggih. Si podo kepira ya naskah. Ora podo. Kangjeng. Nek podo papat napa, Mbak? Lanjut ini. Oh, berarti ini podo 4. Nah, berarti naskahnya dinaikkan lagi. Itu podo keempat. Nah, ini contoh ya, kita nemu naskah, dia ditanda, di situ podo ketiga dengan angka Latin 3 itu, tetapi setelah kita baca, ternyata sudah mulai masuk ke podo keempat. Nah, kita harus hati-hati. Coba kita naskahnya dinaikkan yang ini, yang nama asing itu. Ya. Ini Mbak Ica, naskahnya yang naik ke atas. Coba. Tuan gitu. Tuan gitu. Tuan Falmer. Nih. Nah, sebelum itu kan di atasnya ada yang podo kedua. Kita coba ke podo kedua. Yang ada nama asing pertama kali, nah itu. Dening Tuan GCT. Dening Tuan GCT. Nah, jadi pentingnya kenapa nanti pemberi diakritik yang berbeda antara taling, lajeng pepet, itu nggih. Karena nanti kita akan nanti kalau sudah sampai ke alih bahasa, kita akan lebih dimudahkan. Misalkan dening tuan 0857 8462 1311. dening tuan, kemudian ada pangkon, kemudian G murdo, go murdo, kemudian ada taling, berarti itu dibaca G, kemudian ada C titik, ya, GCT, kemudian ada to murdo juga, kemudian titik. Nah, dengan kelompok ini tidak menuliskan titik, maka saya yakin nanti waktu alih bahasa itu akan kesulitan. Sebenarnya kalau kita coba nanti guys, setelah ini baca-baca paugeran gitu ya, kalau kita melihat teksnya dengan gunakan paugeran Cilegon dari di mana titik itu digunakan untuk singkatan sebenarnya. Jadi sebenarnya si penulis ini akan membuat singkatan G titik, kemudian S titik, kemudian T titik. Akan
pembaca juga akan kesulitan. Jadi saya pikir transliterasi itu silahkan apa adanya dulu. Kalau memang ada titik di situ, silahkan ditulis titik aja, diberi tanda bahwa dia tidak ditulis ngelujur GCT toh. Jadi memang dia ada tanda titiknya. Itu akan membantu teman-teman ketika eh, nanti ke proses alih bahasanya. Kemudian itu ya itu untuk yang GCT ya. Jadi silahkan nanti direvisi ya. G kemudian ada titik atau koma, silahkan diberi tanda aja tuh C dan T gitu. Kemudian eh, eh, di aksara selanjutnya itu ada po, kemudian pomurdo, kemudian atasnya jelas itu ada cecak, kemudian jenengan tidak menuliskan NG di dalam transliterasi. Ya. Lagi-lagi ketika semua yang muncul di naskah itu dimunculkan aja. Jadi po, kemudian ada cecaknya ya kita tulis saja pang, kemudian no, kemudian ada do, dor, kemudian ada pocer, pandor. Berarti kita harus menggunakan kalau di dalam Jawa Baru lasi ya, re itu langsung R kemudian E. Karena sebenarnya teks ini saya agak yakin ya, ini nanti nama Belandanya Dicatat nggih kelompok niki, mangke direvisi. Oke. Nah, misalkan eh, saya saya yakin itu dia mau nulis eh, apa namanya Hogendorf. Jadi itu nama gubernur pemerintah kolonial di Semarang ya. Jadi PAN itu jelas dia nanti kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kita terjemahkan dengan VAN, Van, dan Dorep itu sebenarnya Hogendorf. Itu pengetahuan yang harus menyertai oleh para peneliti manuskrip itu. Jadi sekali lagi silahkan apa yang tertulis di manuskrip itu sebisa mungkin ya ditulis, kalau ada koma ya ditulis koma, kalau ada titik ditulis titik, kalau ada eh, dua jenis E atau silahkan dibedakan gitu ya. Kalau ditampilkan aja gitu ya, agar kita lebih mudah untuk membuat satu suntingan gitu. Nanti kalau eh, istilahnya apa ya, nugel-nugel ya enak. Jadi seperti itu. Nah kemudian podo selanjutnya ya, di podo ketiga itu setelah penanda penanda podo, ya kelompok ini sudah menandai podo diberi tanda, agak berbeda dengan kelompok sebelumnya. Kemudian ada tuan Palmer gitu ya. Palmer itu cecak tiga itu. Nah ini yang saya juga akan tanya ke teman-teman. Kalau yang di atas cecak tiga itu dipertahankan pakai eh, po gitu ya. Kemudian jenengan suntingan yang di bawah po cecak tiga. Kenapa yang di bawah suntingannya itu sudah pakai F Palmer, sedangkan yang di atas jenengan tidak mengganti dengan F juga gitu. Nah, jadi sebagai peneliti itu harus konsisten terhadap pemilihan ini ya, pemilihan eh, suntingan itu gitu. Jadi kalau misalkan nih kasusnya ke Podo, jadi kalau Mas Mbak Mersani yang Podo 3 untuk di manuskripnya ya, di manuskripnya itu ada Palmer, kemudian kita ke Podo 2 tadi ada Pandorep itu kan sama. Po ada cecak tiganya. Tetapi pertanyaannya, kenapa
eh, di suntingan si peneliti harus membedakan itu. Kenapa nggak sama? Boleh berbeda, tetapi harus disebutkan ya alasan-alasan yang jelas gitu. Atau misalkan begini, alasan yang jelasnya begini. Oh, ternyata kelompok ini menemukan arsip yang em, ditemukan nama tokoh Palmer itu sama dengan Falmer. Sedangkan Pandorep itu ditemukan sebagai Van spasi Dorp gitu. Nah, itu yang kita harus hati-hati memilihnya. Jadi maksud saya begini, silahkan konsisten gitu ya, konsisten memilih ketika apalagi sudah masuk suntingan ya, suntingan itu benar-benar harus konsisten. Kalau tadi tandanya di sana po, kemudian ada cecak 3 di podo sebelumnya tadi tidak diubah, ketika masuk ke podo berikutnya diubah, maka saran saya itu harus diberi catatan kaki gitu. Kenapa diubah? Atau memang ada bukti-bukti yang eh, menguatkan gitu alasan kita sebagai peneliti itu mengubahnya menjadi F itu. Kenapa tidak sama semua diubah semua jadi F gitu. Nah, itu coba kita belajar konsisten itu. Ini contoh-contoh eh, saya yakin juga sama ya, Palmer Valdenborg itu juga serapan dan Denbook saya pikir juga bukan itu ya, pasti ada nama yang lain ya. Mungkin tidak menggunakan K. Biasanya K di dalam teks-teks babat kita itu untuk nulis GH gitu ya. Jadi mungkin Denbook ya. Nanti bisa dicari di teks yang lain. Nah, itu contoh-contoh yang ini ya. Terus sama ya tadi kenapa ada tanda tanya mungkin ini ya tadi eh ada Sarojo ya, teman Sarojo. Nah, kemudian ini di foto ketiga Maharjeng itu dipisah. Sebenarnya ini juga aneh gitu. Di suntingan disambung, tapi di alih aksara sudah dipisah. Kenapa kira-kira Mbak? Izin menjawab Pak, itu mungkin hampir semua anggota kelompok saya yang sebelah tabel kiri itu kan pengerjaan dari semester 1 ya. Nah, terus yang sebelah kanan ini kan sepertinya suntingan itu juga menyesuaikan membaca ulang dari naskah. Jadi mungkin ada kesalahan bacaan. Jadi kami menuliskannya itu ya kalau emang katanya itu digabung, maka ditulis digabung begitu. Tapi Makanya kenapa di semester 1 dipisah? mungkin masih minim literasi atau kurang menguasai aksara aja, Pak. Bagaimana? Ya, saya pikir bukan aksaranya ya. Ini masalah penggal memenggal ini. Kalau kan jenengan sudah bisa membaca ya. Ya, maksud saya ini akan jadi pertanyaan. Kalau ini jadi hasil riset, misalkan saya sebagai pembaca umum akan melihat itu. Kenapa kok alih aksaranya dipisah ya? Ada alasan apa gitu? Atau memang di dalam naskahnya dipisah? Padahal kan enggak di dalam naskahnya kan enggak. Di dalam naskahnya nyambung aja kan itu. Jadi Maharjeng ya Maharjeng itu eh, dari kata mungkin dari kata harja ya raharja. Maharjeng kemudian mendapat sisipan awalan ma dan mendapatkan asal di akhirnya ya untuk lokatif ya. Nah, itu saya pikir teman-teman harus baca lagi ya. Jadi mumpung ini belum final gitu ya. Jadi silahkan pembacaan semester 1 pun coba dibaca ya. Dibaca dengan seksama lagi gitu. Apakah iya itu harus dipisah seperti itu Maharjeng? Nanti pembaca juga akan bingung Maharjeng itu apa coba? Mahar yang mahar mas kawin gitu kan juga enggak loh. Ya, berarti kan
ini sesuatu yang harusnya disambung gitu. Kemudian Jeng Surakarta. Nah, ini samangke tinurun bae. Ya, bae itu. Sekali lagi ya, jadi saya lebih suka kesepakatan. Misal ini kan dua vokal berjajar. Tadi di dalam paparan saya di awal ada yang dia AI, ada yang AU, ada yang EU, ada yang UO gitu ya. Misalkan mau nulis pulau di Jawa biasanya akan jadi pulau, kemudian baik itu juga ada ini. Nah, kita harus hati-hati ya menerjemah. Saya pikir alih alih aksara itu silahkan sekonsisten mungkin gitu ya, sekonsisten mungkin apa yang muncul di dalam naskah itu ditulis aja. Kalau di dalam naskahnya itu munculnya itu bahe, ditulis aja bahe dulu. Atau jangan-jangan dia muncul dengan e-nya yang emurdo misalnya. Nah, itu diberi tanda aja ba kemudian emurdo. Jadi maksud saya nanti kalau suntingan itu kita akan lebih mudah gitu ya, lebih mudah membuat pembenarannya itu lebih lebih ini lebih em, lebih mudah dipertanggungjawabkan lah gitu. Jadi kalau jenengan ini tulisannya baik, kalau memang harus konsisten ditulis baik itu akan diterjemahkan dengan baik, maka di awal sebagai peneliti kita harus menjelaskan. Misalkan baik di dalam seluruh teks, misalkan dengan baca semuanya begitu, ternyata ada kesamaan, ini tidak mengubah makna. Maka dalam suntingan kita mengubah pembacaan bahe itu menjadi baik dalam suntingan. Nah, itu harus diberi keterangan seperti itu. Jangan-jangan karena penulis menuliskannya bahe itu punya kepentingan-kepentingan tertentu begitu. Ini yang sebenarnya kita harus hati-hati di situ ya. Jadi di ya saya pikir kelompok kedua ini cukup memberi kita ini ya satu wawasan lagi gitu ya bahwa eh, silahkan semua tanda yang muncul di situ itu ditampilkan diakritiknya gitu ya. A, atau atau kalau dia lebur gitu seperti kata ini ya maharjeng itu. Kalau kita yakin itu serojo, ya kita beri tanda aja. E-nya memang itu leburan dari kata maharjaing gitu. Jadi E-nya itu leburan dari dua vokal kan ada I dan A, kemudian mereka lebur dalam hukum fonologi Jawa itu akan jadi E. Nah, itu silahkan diberi tanda. Kemudian eh, komentar kedua saya terhadap naskah ini, apakah perlu aksara-aksara murda itu kita beri tanda khusus gitu. Beri tanda khusus itu em, supaya si pembaca akan bisa membayangkan bahwa aksara so untuk nulis em, Surakarta gitu ya, di sini. Nah, di, di manuskripnya itu so-nya jelas menggunakan so murdo. Nah, maksud saya begitu. Sebagai peneliti, kita harus juga kritis gitu ya terhadap naskah itu
supaya pembaca umum orang lain yang akan membaca riset kita tahu bahwa oh naskah ini yang di bold misalkan, ini contoh saja nggak harus di bold, tapi saya biasanya memberi tanda seperti itu. Yang saya bold adalah aksara murdo misalkan. Yang tidak di bold adalah aksara ngegeno biasa. Nah, itu saya pikir penting gitu ya. Karena itu yang akan memberitahu para pembaca riset panjenengan terhadap naskah itu. Jadi, jangan sampai pembaca yang akan menggunakan hasil penelitian panjenengan itu tiba-tiba punya miskonsepsi terhadap pembacaan panjenengan karena tidak semua yang muncul di naskah ini jenengan munculkan. Jadi itu ya poin keduanya itu. Dan untuk semua ya, untuk semua kelompok gitu ya. Saya pikir silahkan revisi semua alih aksara panjenengan, transliterasi panjenengan itu untuk memuat semua yang ada di dalam naskah itu, yang ada di dalam manuskrip itu muncul. Dimunculkan aja semua. Misalkan ini yang nggak muncul kan tanda ini juga. Tanda misalkan ada aksara Latin di dalam baris di tanda podo itu, di situ ada aksara Latin di dalam manuskrip ada angka 2 gitu. Nah, itu juga harus dimunculkan di dalam eh, teks suntingan ini. Kemudian yang tidak muncul di dalam transliterasi ini adalah perpindahan halaman. Jadi akhirnya kasusnya seperti kita awal buka naskah ini tadi kan. Saya nggak tahu ini kok tiba-tiba nah apa transliterasinya ini tapi kok naskahnya halaman pertamanya bukan itu ya gitu. Nah, peneliti silahkan memberikan tanda bahwa oh yang diterjemahkan itu adalah halaman ke-7 dari naskah, bukan halaman pertama. Silahkan dikasih tanda aja, tanda halaman ke-7 di dalam halaman naskahnya. Silahkan dikasih halaman. Terus kemudian kalau kita lihat naskah ini, bagian terakhir ini, kalimat terakhir di dalam naskah itu adalah engkang wiyar ya. Iya benar ya. Yang ini di naskahnya, di halaman naskah ini loh. Ini yang paling terakhir, yang kalimat paling bawah itu engkang wi murdo ya. Saya nggak kelihatan. Bisa di zoom nggak, Cak? Di gede kok di zoom nah. Nah itu. Nah ini kan engkang winarsi kan, gitu. Narsi. Winarsi. Nah maksud saya ketika naskah itu berakhir, jadi halaman naskah habis sampai ke kalimat yang terakhir, silahkan ditandai gitu ya. Silahkan ditandai di dalam transliterasi panjenengan. Jadi itu kan winarsi itu Winar nih kayaknya, Pak. winarni nggih. Oh iya. Di Winarni halaman 7. Nah, gitu. Di belakangnya slide itu, Mbak. Jenengan bisa tuliskan engkang winarni opo dalam kurung 7 atau di bawah di kolom sampingnya itu yang 3 itu kan masih ada yang kosong ya. Anda bisa 7 untuk menandai bahwa itu pindah halaman. 7-nya habis. Nah, jadi silahkan dikata tadi ya winarni itu kita bisa ternyata ini sudah diberi angka 7 misalkan ya. Saya nggak tahu halaman 7 kalau nggak salah di PDF atau 8. Ini mau pindah ke halaman 8. Jadi silahkan diberi tanda misalkan kurung kurawal atau kurung buka, kurung tutup, di situ diberi angka halaman naskahnya. Jadi
pembaca juga akan lebih mudah. Oh, ternyata ini sudah pindah ke halaman naskah yang berikutnya gitu. Jadi sebisa mungkin semua pembacaan naskah kita itu kita tampilkan. Kita beritanya kalau pindah berarti kita beri apa tanda lah. Oh, tanda halaman kita sudah berpindah di dalam kurung begitu. Jadi em, pembaca itu mudah lah ini ya, mengenali naskahnya itu. Jadi ini untuk semua ya. Saya pikir nanti pertemuan berikutnya semuanya sudah semua sudah konsisten gitu ya untuk menulis seperti yang kita evaluasi hari ini dari diakritiknya, penanda-penandanya, kemudian ada kalau kesalahan, ada aksara ordo silakan diberi tanda apalah diganti warnanya atau dikasih underline atau apa silahkan. Saya tidak akan membatasi teman-teman untuk memilih tanda-tanda itu. Yang penting eh, nanti, wah ini udah 5 menit lagi ternyata ya. Cepat sekali. Minggu depan saya kemungkinan akan ke Surabaya dan minggu depan nanti kita Minggu rencanakan depannya ya. gitu. Nanti kita cari tanggal yang pas untuk kita bertemu di kelas. Nah, saya harapkan semua transliterasi itu sudah muncul semua yang ada di dalam naskah itu. Jadi kita bisa enak sekali untuk mengoreksi gitu ya nanti. Jadi ya kalau murtuk di blok, kalau ada koma ya dicantumkan komanya. Kalau ada pepet ya, oh pepet misalkan pakai yang atasnya ada camping-campingnya boleh atau silahkan saya pikir teman-teman sudah cukup lama mempelajari diakritik itu. Nanti kita akan koreksi ya, kita sandingkan lagi dengan naskahnya dan eh, kita akan mencoba bagaimana alasan teman-teman menyunting gitu ya. Jadi misalkan tadi kalau di dalam transliterasi yang apa adanya itu ada N double, ada nasal double atau apa, tiba-tiba teman-teman suntingan memilih kata apa. Nah, itu yang nanti kita akan diskusikan ya di pertemuan ke depan. Saya pikir masih ada 2 menit. Ada yang mau berpendapat atau bertanya, monggo, silahkan. Monggo, kelompok ini ada yang mau tanya atau kelompok yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Berarti yang tabel sebelah kiri yang hasil transliterasi dengan tabel suntingan itu apa ya? Penyusunan kalimatnya harus sama ya, Pak? Kayak misalnya yang tadi penulisan Tuan yang sebelah kiri Palmer, yang sebelah kanan itu seharusnya juga mengikuti seperti itu atau bagaimana? Tidak seperti itu ya, saya jawab. Bagian kiri ya, untuk yang namanya transliterasi itu apa adanya. Yang tertulis di naskah apa adanya silahkan tulis seperti itu. Jadi misalkan Palmer itu kan menggunakan po, murdo, diberi 3 jejak, silahkan Mbak Mas memberi tanda apa. Gitu. Misalkan P-nya besar, kemudian diberi warna merah atau apa, itu akan lebih mudah ya mengetahui. Nah, yang sebelah kanan, suntingan itu sudah eh, jenengan boleh mempertahankan sama dengan yang kiri, boleh, tapi jenengan bisa mengubahnya. Nah, ini yang menjadi kekuatan kita ya sebagai akademisi, sebagai peneliti itu kita berhak mengubah di sisi kanan dengan alasan yang jelas. Ya. Alasannya biasanya adalah kebakuan dari kata misalnya. Tadi ada winiwitan atau wiwitan, itu kita harus cek dulu di kamus apa. Atau cek dulu di silakan teman-teman bisa baca banyak web ya. Saya pikir bisa sastra.org, bisa di Sealang, bisa ini. Itu silahkan kalau teman-teman mau mengubah nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang di kanan
itu sudah teks jadi menurut teman-teman. Sudah jenengan sunting. Misalkan kalau ada double N di sebelah kiri, jenengan di kanan darat itu apa? Itu yang kita kekuatan kita sebagai peneliti itu sebenarnya. Jadi kenapa kita menyunting jadi seperti itu? Pasti karena oh ini alasannya di kamus seperti ini. Oh alasannya tata bahasa Jawa seperti ini yang bagus. Misalkan seperti itu. Jadi silahkan bisa berbeda, bisa juga sama karena memang mungkin contohnya yang tadi ya tadi ada hari tadi ya, hari Kamis atau apa tadi. On. Kalau harinya tadi hari apa ya? Yang kode pertama itu Apa ya? Di yang pon tadi loh. Sukreng ngepon Ari. Sukreng ya. Apa? Sukreng. Sukra Coba di naik. Sukroepon. Ya, maksud saya begitu. Kalau memang penulis yang di alih aksara itu sudah benar, jenengan tidak perlu merubahnya di sebelah kanan. Jadi dipertahankan saja. Begitu. Jadi di sebelah kiri dan sebelah kanan itu bisa sama, tapi juga bisa berbeda. Tergantung mana yang lebih baku, mana yang lebih sesuai kaidah, mana yang lebih mendekati kata-kata yang lebih tepat atau tata bahasa yang lebih tepat. Nah, jadi sanggupan jenengan untuk membuat satu suntingan itu yang jelas itu. Jenengan punya kamus, jenengan paham bagaimana sistem penulisan alih aksara ya di dalam, jadi dari aksara Jawa ke aksara Latin. Saya pikir ada banyak kaidahnya ya di peraturan gubernur yang 3 gubernur, di banyak tata bahasa. Silahkan menggunakan itu. Jadi pada intinya saya ingin suntingan itu dipertanggungjawab. Ini baku kok Pak? Nggak diubah nggak apa-apa. Tapi kenapa diubah? Pasti saya tanya, kenapa diubah? Oh, karena ini N-nya ini N sastra laku. Karena sastra laku, maka penulisan Latinnya N-nya saya tulis hanya satu saja. Nah, itu contoh yang saya pikir penting ya kita pelajari. Nanti silahkan buka-buka lagi kamus, buka tata bahasa Jawa, buka teori-teori fonologi, leksikologi dan lain-lain. Ya, teori linguistik ya pada umumnya. Ngaten ya, Mbak Isa, atau kurang jelas atau Nggih. bagaimana? Insya Allah sampun Pak, matur Sampun Mbah ya? nuwun. Nggih. 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 Kalau kinten cekap dinten punika kita ketemu lagi di kampus. Jadwalnya kita rencanakan. Matur nuwun, kula aturaken malih. Oke, terima kasih Pak Rendra. Jadi monggo ya teman-teman, ini direvisi dulu. Jadi kurang lebih untuk kelompok ini saya dulu sudah pernah bilang ya pada saat filologi bahwa setidak-tidaknya yang kalian beri tanda itu kan pepet atau taling ya, setidak-tidaknya. Meskipun seperti yang sudah tadi Pak Rendra katakan juga ada NG itu pakai tanda diakritik itu juga ada, so juga ada macam-macam. Tapi kemarin karena ya keterbatasan waktu dan juga apa ya, kasihan saya itu kalau mereka harus mengganti semuanya. Jadi saya memang membatasi setidak-tidaknya pepet dan taling itu dibedakan. Jadi itu sudah saya minta dari filologi nggih, Mbak. Jadi itu wajib Anda revisi ya. Jadi itu tolong di revisi barangkali karena ini pekerjaan banyak orang. Kemarin siapa yang mengerjakan bagian ini dan belum menuliskan sesuai tanda diakritiknya, ya silakan diminta ya, Mbak Ketuanya silakan meminta anak tersebut untuk bertanggung jawab gitu. Kemudian
soal kalau yang N double dulu kan memang awal-awal kalian sudah mengerjakan yang double-double nggih. Monggo itu mungkin bisa ditempel di sini. Karena memang ada banyak proses yang mereka lalui, Pak. Jadi dulu double-double, kemudian terus double-nya dihilangkan untuk bisa membuat terjemahan kasar karena suntingan ini saya minta sekarang karena saya ingin mereka agak tahu dulu. Jadi kemarin waktu itu prosesnya di filologi itu mereka menuliskan secara sama ya, jadi yang double-double itu tetap double, kemudian mereka kebingungan. Jadi menggalnya di mana? Itu bingung, akhirnya ya sudah, ini dibuat dulu yang double-double ini kamu buat satu dulu untuk mengetahui maknanya di awal. Untuk tahu ngerti isinya. Kemudian setelah itu saya minta untuk mereka menandai kata-kata yang aneh, kata-kata yang menurut mereka membingungkan, itu untuk memudahkan mereka sebenarnya suntingan itu seperti apa sih, apanya yang disunting, itu kan mereka kebingungan. Jadi saya pakai cara cepat seperti itu, Pak. Jadi itu larah-larah ya. Terus mungkin mereka bingung ini terjemahan itu yang saya tempel di sini yang mana, itu mungkin bingung. Jadi monggo file lama yang mungkin yang NN-nya double itu bisa ditempel di sini di sisi kiri ya, atau saya sini itu file yang dulu yang lama-lama yang double-double bisa ditaruh sini, namun tanda diakritiknya untuk menandai pepet sama taling tolong diberikan ya, gali lagi file lamanya, kemudian di sini yang di suntingan itu yang kalian ubah sesuai dengan maunya kalian atau sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan kamus, itu yang sisi saya. Nah, ini yang merah ini berarti boleh diubah gitu loh. Nah, kalau menurut Anda disamakan saja berarti tetap sama, kalau memang diubah ya diubah, perlu diberikan tanda. Jadi tadi yang Falmer, ketika awalnya Palmer kok jadi Falmer, berarti ini perlu diberikan tanda, Mbak. Gitu. Ini kan ada tanda angka-angkanya ya, kalau ini 2 ya berarti kalau kamu ganti ya jadinya ada tandanya gitu, untuk menjelaskan kenapa kamu ganti Falmer seperti yang tadi Pak Rendra katakan. Jadi kamu mungkin lihat dari buku mana ya, nama aslinya seperti apa, mau Anda ganti seperti itu ya Anda berikan referensinya gitu. Kemudian yang GZT tadi mohon di revisi ya, G.2 tadi diikuti. Dan monggo dicek-cek lagi, ketua kelompok silakan menjinglengi malih ya, melihat kembali hal-hal yang kurang tepat, kemudian mungkin tidak bisa atau belum bisa dalam seminggu berarti harus selesai semuanya, Bu. Ya enggak, tapi setidak-tidaknya sudah ada yang Anda revisi begitu ya. Jadi berprogres. Baiklah, saya rasa cukup nggih, Pak Rendra. Kita berjumpa lagi minggu depan. Nanti saya kabari di Zoom apakah kita Zoom atau offline. Terima kasih Pak Rendra, terima kasih teman-teman adik-adik mahasiswa atas perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Matur nuwun Ibu, matur nuwun Pak.